Tercatat nama seorang ulama yang bekas air mandi jenazahnya diperebutkan oleh para pengikutnya. Beliau adalah Syekh Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukan utama orang-orang Salafi Wahabi. Hal itu direkam sendiri oleh muridnya Al-Imam Ibnu Katsir, ya, dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Kalian buka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir-akhir ini sosial media kita seakan terwalit-walit. Layar HP kita tuh dipenuhi dengan foto dan video sosok lelaki tua yang janggutnya panjang tipis dan akalnya licin seperti welut. Ya. Sosok yang akhir-akhir ini ya membuat banyak akhwat trauma dan takna memejamkan mata mereka. Ya, drama bid'ah buatan Malaysia ini sebenarnya adalah sebuah kritik, ya, atas oknum-oknum menyimpang yang mengatasnamakan agama. Ya. Tapi ada beberapa scene-nya yang mengkritik Amalia Aswaja. Ya. Khususnya terkait tabarruk atau ngalap berkah. Banyak para netizen yang bahkan langsung mengaitkan film bid'ah ini dengan Habib-Habiban dan gus-gusan, membuat banyak orang semakin suudzon bahwa kehidupan para habaib dan gawalis pesantren memang seperti yang ditampilkan dalam film ini, ya, merajakan dirinya dan membudak-budakan selainnya. Ya, sahabat semua dimuliakan Allah. Video ini kami buat bukan tentang review apalagi spoiler film. Kami hanya ingin menyampaikan beberapa koreksi terkait drama Malaysia yang sudah ditonton lebih dari 1 bilion kali ini. Agar kalian tidak terbawa arus, ya, kesalahan pahaman di dalamnya. Oke, langsung saja markihas. Mari kita bahas. Cium kaki, minum air kaki semuanya apa ni, Bu? Bid'ah, Bu. Ya Allah, Bu. Janganlah sampai kita jadi bodoh, Bu. Bu, semua ni khurafat, Bu. Dosa besar, astagfirullahaladzim. Dosa besar, Bu. Diamlah. Ikut je, ikut je. Bu, mana boleh, Bu? Ikut je. Nah, scene mencium kaki. Ya, oke. Ya, ini adalah scene yang paling membuat heboh. Ketika para pengikut Walid mencium kakinya, lalu meminum air basuhannya. Ya. Saya tak nak dukung Walid. Tapi sebelum kalian terbawa kesalahpahaman dan meyakini bahwa itu adalah mutlak kesesatan, ya, terkait mencium kaki orang soleh atau orang tua, ya, dikatakan oleh Imam Nawawi, disunahkan mencium tangan orang soleh, orang zuhud, dan orang alim dari golongan ahli akhirat. Adapun hukum mencium kepala dan kakinya, ya, sama seperti mencium tangannya. Ya. Asabiku semua, jika ada yang kurang sreg, ya, dengan pendapat Imam Nawawi ini, ya, karena bukan bermanhaj salaf atau wahabi, ada fatwa dari Syekh Utsaimin yang dimana biasanya beliau paling ketat dalam masalah seperti ini. Beliau mengatakan dalam hadis ini, hadis 2 orang Yahudi yang mencium tangan dan kaki baginda Nabi, terdapat hukum bolehnya mencium tangan dan kaki orang yang agung kemuliaan dan keilmuannya.
Begitu pula mencium tangan dan kaki ayah dan ibu. Karena mereka mempunyai hak dan itu termasuk tawadu. Ya. Sabi semua, tapi sekali lagi itu hanyalah hukum fikih teori. Realitanya, apakah ada para ulama kita yang menganjurkan para murid atau pengikutnya untuk mencium kakinya? Realitanya memang nyaris tidak ada. Bisa jadi ini karena pendeknya pengetahuan saya, ya. Silakan tulis di kolom komentar jika kalian pernah menemukannya. Yang saya tahu, tradisi yang lumayan viral di masyarakat kita adalah mencium kaki orang tua. Karena itu ketika melihat scene cium kaki itu dan ya membaca komentar netizen yang langsung mengaitkannya dengan Habib-Habiban dan gus-gusan, ya kami langsung bergumam dalam hati. Habib dan gus mana coba yang dengan santuinya menyuruh para santri atau pengikutnya untuk mencium kaki atau bahkan meminum bekas basuhan kakinya. Ya. Memang pernah viral video Mama Gufron dan video seorang Habib muda berambut pirang yang dicium kakinya oleh para muridnya. Ya, tapi itu orang je. Sangat naif jika kita meyakini dia orang atau Mama Makoli ya sebagai representasi dari para kiai dan habaib se-Indonesia Raya. Ya, baik dari segi keilmuan, pengamalan atau akhlaknya. Ya. Dan juga sabi ke semua ulama sufi mana yang petentang, berlagak seperti raja dan menganggap pengikutnya sebagai hamba sahaya. Jangankan dicium kaki, dicium tangannya saja para ulama kita sebenarnya tidak suka. Ya. Itu para guru di Tarim seringkali menukil ucapan dari Syekh Umar Muhdar, rujukan utama para habaib di zamannya. Ya. Orang yang mencium tanganku rasanya seperti menampar pipiku. Yang mengisyaratkan bahwa sejatinya para beliau itu ketika dicium tangannya, ya bukan malah kegirangan, bangga, dan bersuka cita. Seperti yang orang awam bayangkan. Tapi lebih karena terpaksa sabi semua untuk menjalankan takdir dan menghormati orang lain ya, yang mengharap keberkahan. الكثير من الناس حتى يتمنون أن يقبلوا يدكم لكن أنتم تتمنعون بشكل قطعي يعني. نعم أنا لماذا أتمنى يا أخي؟ والله الذي لا إله إلا هو أنا أهجم من الله عندما أجد فلان من الناس يقبل يدي لأنني أعلم نفسي. ربي ستير يا رجل، ربي ستير يستر. أنا أعلم ماذا قصرت وكم قصرت في جنب ربي، لكن ربي لا يري الناس مني إلا الشيء الإيجابي ويستر. الشيء الآخر يخفيه بيني وبينه. طيب إذا جاء هذا الإنسان المسكين الذي رأى ظاهري ولم يتبين باطني هو لا يعلم لكن الباري لا يعلم، كيف بدي اللي تفضل قبل يدي معلش مشان حتى تتربى والباري عز وجل ينظر إلى يقول ما فعلت كذا ما فعلت كذا ما لست أنت الإنسان الذي ترى في نفسك إلى آخر ما هنالك. هذا هو الذي يمنعني من أن يعني أجعل الناس يقبل. Alih-alih merasa diri sebagai raja, para ulama sufi selalu merasa mereka adalah yang paling hina di antara semuanya. Ya. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, salah satu ulama sufi terviral, pernah ditanya, kapankah seseorang bisa dikatakan sebagai orang tawadu? Sabi semua beliau menjawab, ya, ketika ia tidak menganggap dirinya memiliki kebaikan, kemuliaan atau keistimewaan apapun, dan ia memandang tidak ada makhluk yang lebih hina daripada dirinya sendiri. Ya. Kemudian lagi Syekh Ahmad Rifai, pendiri tarekat Rifaiyah, pernah menyampaikan kepada para pengikutnya, semoga Allah membangkitkanku kelak bersama Fir'aun dan Haman jika aku memandang diriku adalah seorang syekh yang lebih baik dan mulia dari kalian atau siapapun. Aku bukan syekh, aku bukan mursyid. Aku hanya menjalankan tugas
yang Allah amanahkan untukku. Sampai ke semua selanjutnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, imam besar Thariqah Qadiriyah dan raja para wali, Sultanul Aulia di zamannya, pernah menangis sambil berdoa di depan Ka'bah. Ya Allah, jika Engkau memang tidak ingin mengampuni dosa-dosaku kelak di hari kiamat, maka bangkitkanlah diriku kelak dalam keadaan buta hingga aku tidak malu kepada mereka orang-orang yang dulu berbaik sangka kepadaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah kering ke pergi ni? Tak adalah. Kat sini kita memang hari-hari akan isikan mandian Walid dengan Umi Rabiah. Isi air mandian Walid? Ya. Untuk apa? Masya Allah. Tak tahu ke? Kat sini hari-hari jemaah akan minum untuk dapatkan berkat Walid. Air suci ni ibarat pergi Al-Khausar. Sebab kita pergi ni pergi Al-Khausar. Astagfirullahaladzim. Pergi Al-Khausar. Ya. Air pergi ni bercantum dengan pergi Al-Khausar. Walid kata air suci. Air syurga. Asabi ke semua dimuliakan Allah. Sin, minum bekas air kaki dan air mandian. Asabi ke semua, dari sekian sin, ini memang yang paling jauh di antara yang terjauh. Ya, se-excited apapun para ulama dalam mencari barokah, ya, kami tidak pernah tahu. Ya, kami tidak pernah tahu ada satupun ulama sufi, kiai, atau mursyid yang mengizinkan apalagi menganjurkan para murid dan pengikutnya, ya, untuk mengambil berkah dari bekas basuhan kaki dan air mandi siapapun. Bahkan terkait, ya, ngambil berkah air basuhan kaki ibu yang dilakukan sebagian masyarakat kita. Ya. Banyak para ulama kita termasuk Buya Yahya yang tidak menyetujuinya. Ya. Namun ada fakta dan data menarik di sini. Dalam kitab-kitab yang saya baca, tercatat nama seorang ulama yang bekas air mandi jenazahnya diperebutkan oleh para pengikutnya. Beliau adalah Syekh Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukan utama orang-orang Salafi Wahabi. Hal itu direkam sendiri oleh muridnya Al-Imam Ibnu Katsir, ya, dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Kalian buka kitabnya. Adapun dari kalangan lelaki, maka yang menghadiri jenazah beliau Al-Imam Ibnu Taimiyah adalah 60 sampai 100 ribu orang, atau bahkan lebih dari 200 ribu orang. Sebagian orang meminum air bekas mandi jenazah beliau, dan sebagian lain, ya, memperebutkan daun sidir yang digunakan untuk memandikan beliau. Ya, silakan buka kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ya. Aku nak bagian yang mulut balik tu. Nah, sikit je. Bagi kat yang lain. Kak, diorang buat apa tu? Berkat sisa balik. Ambil lah sikit. Tak nak lah. Saya tak perlu nak minum sisa orang untuk dapatkan berkat. Banyak lagi cara lain untuk kita dapatkan berkat daripada Allah. Sampai ke semua yang dimuliakan Allah. Dalam film ini, semua bentuk tabarruk atau ngalap berkah dikesankan sebagai sesuatu yang sesat dan menjijikkan tanpa terkecuali. Ya. Termasuk meminum sisa minuman orang-orang soleh. Seperti yang lumrah dilakukan di masyarakat kita. Sampai ke semua yang dimuliakan Allah. Padahal itu bukan hanya tradisi sufi, ya, budaya Jawa, ya, keprimitifan kaum pesantren, atau sesuatu bid'ah yang tak berdalil seperti yang selama ini dituduhkan. Mayoritas fuqaha menyatakan sunnah hukumnya mengambil berkah dari sisa minuman atau makanan para ulama dan orang-orang soleh. Ya. Ketika mensyarahi hadis Sahih Muslim, yaitu ke 1616, Imam Nawawi itu menuliskan, dalam hadis ini dianjurkan mengambil berkah orang-orang soleh, sisa makanan, minuman mereka, dan semacamnya. Ya.
juga makan dan minum bersama dengan mereka. Sabi ko semua, dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabrani, baginda Nabi Muhammad SAW bahkan pernah mengutus ya, untuk dibawakan air dari tempat-tempat wudhu ya, di Madinah. Ya. Baginda Nabi SAW mengutus ke tempat-tempat wudhu untuk dibawakan airnya. Kemudian ya, beliau meminumnya. Beliau mengharap keberkahan ya, tangan-tangan muslimin. Ya. Ya, saya pikir semua, memang ada segelintir ulama yang tidak setuju dengan konsep tabarruk, termasuk Al-Imam Syatibi, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Tapi sekali lagi perlu dicatat, ya, pendapat mayoritas ulama adalah kebalikannya. Bisa dicek kitab yang objek membahas masalah ini, yaitu mengambil berkah orang-orang soleh antara pro dan kontra. Kak, tu arwah suami akak kan? Betul, suami saya. Kenapa akak tak ikut pergi kubur? Perempuan mana boleh ke kubur? Siapa kata? Walid yang kata. Walid kata tak payah pergi kubur. Nah, saya pikir semua dimuliakan Allah. Sin istri tidak mengantar jenazah suami. Ya, Mbak Baiduri, masa awak sebagai alumni Mesir tak tahu hukum dasar seperti itu? Itu bukan ajaran Walid. Memang ada larangan dari baginda Nabi kepada para wanita untuk ikut mengiringi jenazah, meskipun bukan larangan yang keras. Ya. Jadi hukumnya makruh, tidak sampai haram. Ya. Akan tetapi, dalam kasus seorang istri yang ditinggal mati suaminya, ya, haram baginya untuk ikut mengantar ke pemakaman karena ia sedang menjalani iddah dan harus berdiam di rumahnya, seperti yang dijelaskan oleh Darul Ifta Jordania dalam fatwanya. Nah, saya pikir semua di balik film ini, ya awalnya kami curiga drama ini dibuat oleh produser Wahabi Salafi Wahabi ya, untuk menyerang kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi sorban bertingkat-tingkat yang dipakai Walid ini adalah ciri khas alumni Tahrim Darul Mustafa. Sekarang salah satu pendakwah Aswaja yang paling kuat powernya di Malaysia adalah Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Ya, seorang Habib asli Indonesia juga. Akan tetapi setelah ditanyakan kepada seorang syekh dan seorang mufti kerajaan di Malaysia, ternyata prasangka itu keliru. Drama ini dibuat oleh Cik Erma Fatimah, ya, seorang mantan artis yang sekarang menjadi produser film. Ya. Cik Erma ini ya adalah seorang pecinta ulama dan habaib. Ya. Bahkan beliau ini adalah yang memprakarsai acara pertemuan Guru Mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dengan para artis dan penggiat seni di Kuala Lumpur. Itu pada tahun 2023 yang lalu. Ya, saya pikir semua sin-sin yang tidak sesuai dan cenderung mirip konsep Wahabi Salafi dalam drama bid'ah ini ya rasanya hanya karena keawaman beliau serta kekurangan data ya, dan referensi terkait isu yang ingin diangkat dan disampaikan. Kita memang penunggang agama. Dia memang sesat. Kita tak cerita seorang ulama yang bagus, baik, mulia, suci. Jadi dia kata. So sekali lagi saya mengatakan bahawa saya tidak tak ada niat saya untuk menjatuhkan Islam, saya orang Islam. Saya juga tidak ada niat untuk menjatuhkan mana-mana ulama Habib-Habib di luar Yaman itu, tidak. Saya menghormati mereka dan ilmu mereka dan akhlak mereka. Yang saya paparkan ini adalah penunggang agama yang merosakkan akidah banyak orang.
Kalau dalam bidang seni saya telah mendapat beberapa anugerah. Tetapi malam ini anugerah yang paling istimewa saya dapat bersama dengan Habib Umar. Andainya malaikat maut menjemput saya, pasti mata saya akan tertutup rapat kerana dapat bersama-sama beliau pada malam ini. Sebenarnya sesungguhnya majlis pada malam ini telah menggegarkan Kuala Lumpur. Ramai yang panas seperti terkena stroke ni apa. Yelah, siapa Irma Fatimah untuk menganjurkan majlis ilmu seperti ini? Siapalah artis untuk bersama-sama dengan seorang ulama besar dalam satu majlis khusus? Sahabat semua dimuliakan Allah, in the end, drama ini memang tentang sebuah aliran sesat yang mengatasnamakan Islam. Ya, tentang oknum-oknum bersurban yang berjubah, yang bawa agama demi melancarkan kejahatannya. Ya, kejahatan yang dibungkus dengan nama agama, ya, memang akan terlihat terhormat dan mulia. Ya, sahabat semua, akan tetapi tentu yang kita khawatirkan adalah efeknya terhadap masyarakat awam. Ya, orang-orang yang biasa menarik kesimpulan hanya dari layar HP dalam waktu beberapa detik saja. Ya. Mereka yang menilai seluruh habaib hanya dari segelintir oknum yang arogan dan menyombongkan nasabnya. Mereka yang menilai orang-orang pesantren hanya dari video seorang santri atau gus yang berperilaku nyeleneh, ya, tak seperti para guru dan leluhurnya. Ya. Mereka yang menilai Nahdliyin hanya dari video-video jogetan majelis yang tersebar di sosial media. Ya. Kita tidak denial. Sahabat semua, ya, oknum-oknum yang menyimpang memang jelas adanya. Akan tetapi menggeneralisir hanya karena perilaku segelintir, ya, juga tindakan yang tidak objektif, tidak ilmiah dan tidak sesuai fakta. Sampai semua dimuliakan Allah. Ada pepatah Arab yang mengatakan, ya, menyamaratakan adalah bahasa orang-orang bodoh. Ya, ya, sampai semua dimuliakan Allah. Karena itu, ya, 3 tahun yang lalu Al-Azhar itu pernah mengeluarkan kecaman keras terhadap drama Mesir, ya, Fatin Amal Harbi, yang dinilai menimbulkan perdebatan yang di tengah masyarakat dan cenderung memperburuk citra para pemuka agama. Ya, sahabat semua yang dirahmati Allah, demi itu marilah kita sama-sama tetap cerdas, objektif, dan ilmiah lah yang menyikapi sesuatu yang viral-viral. Ya, sekali lagi kita tidak harus berpikiran sama, ya, tapi mari kita sama-sama berpikir. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dan sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang yang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.